Dewan Juri yang terhormat, di sini kita memang sama-sama menyepakati bagaimana digitalisasi merupakan salah satu urgensi untuk melakukan penyelesaian permasalahan pendidikan nasional. Namun, dalam perjalanannya, tim pro masih belum cukup bisa menjelaskan mengenai pertama, definisi mengenai digitalisasi itu sendiri. Yang kedua adalah bagaimana status quo yang berdiri saat ini dan bagaimana solusi mereka masih tetap tidak visible sekalipun harus dijalankan. Baik, sebelum masuk dalam argumentasi dan komparasi terhadap argumentasi dan proposal yang mekanisme yang kami utarakan, izinkan saya untuk memberikan beberapa bidasan. Setidaknya ada 3 bidasan yang krusial yang ada dalam perdebatan kali ini, yaitu yang pertama, dalam pembicara pertama dari tim pro mengatakan bahwasannya masyarakat Indonesia memiliki literasi dan etika yang rendah dalam penggunaan internet, sehingga ini merupakan katanya upaya-upaya untuk melakukan digitalisasi. Namun tampaknya seakan-akan ini menjadi bumerang tersendiri bagi tim pro. Karena apa? Karena dengan kondisi seperti ini artinya kita semakin memperparah dan memperkeruh situasi di mana orang-orang masih belum cukup siap dalam melakukan penggunaan internet, malah justru mereka yang kurang literasi, kurang memiliki etika dan panduan-panduan yang cukup, malah justru harus terjun di sana, dan akhirnya internet yang digunakan oleh orang-orang Indonesia artinya masih belum cukup siap dan menghasilkan suatu hal yang buruk. Dan masuk dalam bantahan yang kedua, yaitu tadi dikatakan bahwasannya pembelajaran digital itu menarik seperti ada berbagai media, namun pada dasarnya mereka gagal bagaimana mereka melihat impact yang negatif, dampak yang buruk dari pembelajaran digital. Yang pertama, ada banyak sekali menimbulkan stres karena dari pembelajaran digital ini akan banyak sekali assignment atau penugasan yang diberikan oleh pengajar, baik itu dosen ataupun guru, yang diberikan dalam jumlah yang porsi yang jauh lebih besar karena mereka menganggap pembelajaran dengan cara video conference itu masih belum cukup, sehingga perlu diberikan penugasan-penugasan yang jauh lebih padat ketimbang pertemuan-pertemuan langsung yang lalu diberikan penugasan. Lalu berikutnya juga hal ini juga akan berdampak pada jam belajar yang tidak teratur. Lalu juga dengan kondisi pembelajaran digital ini akan meminimalisir interaksi sosial antara pengguna-pengguna ataupun pelajar-pelajar yang ada di sana. Akibatnya apa? Akibatnya di sini akan memunculkan sebuah kondisi di mana yang disebut sebagai tekanan mental. Dan akibatnya hal ini akan menjadi sangat-sangat buruk dan menjadi pembelajaran ini menjadi sebuah hal yang sangat-sangat tidak efektif. Lalu kami akan masuk ke dalam bagaimana seharusnya digitalisasi ini berdiri dan akan masuk ke dalam argumentasi kami. Selamat datang. Lalu di sini sebelum kami menjelaskan argumentasi kami di kali ini adalah kami ingin kembali menegakkan bagaimana spirit of the motion pada mosi kali ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, karena pada dasarnya pendidikan ini seharusnya permasalahan pendidikan ini kan tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ketika kita melihat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka kita harus memilih metode mana yang paling pas untuk mencapai hal tersebut, sehingga goals ini hanya bisa dicapai melalui proposal dari tim kontra. Lalu kita akan mencoba masuk ke dalam definisi digitalisasi. Digitalisasi adalah proses alih media dalam bentuk cetak menuju audio, video ataupun visual dalam bentuk digital. Hal ini ternyata sebenarnya bisa dilakukan secara offline. Yang artinya apa? Kita sangat-sangat perlu untuk namanya meningkatkan kualitas prasarana, khususnya dalam bagian multimedia, yang dimana hal ini menjadi jauh lebih murah ketimbang yang tadi dikatakan oleh tim pro bahwasannya tim pro mengatakan ada pemimpin daerah yang bisa menganggarkan sarana prasarana anggarannya untuk meningkatkan sarana prasarana yang sebenarnya jauh lebih mahal. Lalu berikutnya kita akan mencoba menjelaskan bagaimana mekanisme kami akan berjalan. Yang pertama adalah di sini kami menginginkan adanya pembelajaran tatap muka, namun pentingnya ada perubahan kurikulum, di mana perubahan kurikulum ini harus mencantumkan bagaimana pembelajaran digital dan bagaimana edukasi dalam penggunaan digital ini harus terjadi, yang akhirnya kita akan bertanya-tanya mengapa harus pembelajaran tatap muka. Setidaknya ada 2 argumentasi utama. Yang pertama adalah hal ini tidak membutuhkan infrastruktur internet yang begitu memadai, karena kita tadi sudah dijelaskan oleh bahkan pembicara pertama dari tim pro yang seakan-akan memang sudah mengiyakan bagaimana kondisi ini hanya akan mendukung pada posisi kami, yaitu kondisi internet yang belum memadai, sehingga
seharusnya ketika oke belum memadai ini kita artikan sebagai kondisinya sudah ada tapi belum cukup, sehingga apa yang kita lihat adalah kondisi ini sudah cukup untuk dasar-dasarnya saja, sehingga ketika kita melihat ada dasar-dasarnya ini akhirnya kita jadikan sebagai objek pembelajaran bukan subjek pembelajaran yang seperti diajukan oleh tim pro. Lalu yang kedua adalah bagaimana akhirnya kita melihat ada kualitas sosial antara anak ataupun pelajar ini ketika mereka bertemu dan berinteraksi dengan teman-temannya. Akibatnya apa? Hal ini akhirnya jauh lebih baik untuk anak-anak merasakan berkurangnya tekanan mental, karena setidaknya mereka bisa melakukan upaya-upaya pelepasan mental ataupun tekanan-tekanan yang terjadi selama kegiatan-kegiatan pembelajaran. Akibatnya apa? Pembelajaran yang akhirnya secara terus-menerus dan secara berkelanjutan diberikan ini akan jauh lebih efektif karena ada upaya-upaya pengimbangan antara stress release dengan apa yang akhirnya ilmu-ilmu yang harus dimasukkan dan harus dimengerti. Baik, dan di sini kami akan menyatakan bagaimana proposal kami sudah cukup efektif dan eksklusif. Karena yang pertama adalah ketika kita berbicara pembelajaran tatap muka, sebenarnya ini sudah sangat-sangat ajak dari awal. Karena bagaimana bahkan hal ini juga sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Baik, ketika misalnya nanti dari tim Kodpro akan mencoba mengatakan, ya kan tapi ada beberapa sekolah yang belum ada sebelum semua daerah yang belum memiliki kualitas pendidikan yang baik. Malah justru itu, ketika ibarat kualitas pendidikannya saja belum baik, bagaimana di internet yang terus digaungkan oleh dari tim pro ini akan bisa dilaksanakan. Lalu berikutnya, eksklusivitas ini juga bisa dilaksanakan di seluruh wilayah, termasuk wilayah 3T yang dari tadi terus dikhawatirkan wilayah-wilayah yang tertinggal, dan bagaimana wilayah-wilayah ini tuh seharusnya mendapatkan digitalisasi pendidikan. Maka daripada itu penting untuk membuat sebuah perubahan kurikulum. Lalu kita akan melihat bagaimana parameter keberhasilan yang akan terjadi. Ketika pembelajaran tatap muka ini diterapkan, maka seluruh wilayah dan di tingkatan nasional akan mengubah kurikulumnya ini menjadi kurikulum yang juga menyadarkan bagaimana penggunaan dari internet, etika dalam berinternet, dan bagaimana kita bisa memilih literasi digital yang baik. Sehingga orang ini akan menjadi paham terhadap penggunaan dan proses digitalisasi itu berjalan, sehingga ketika mereka akan betul-betul menghadapi infrastruktur dan menggunakan infrastruktur digital tersebut, mereka sudah cukup siap dalam secara ilmu. Dan maka daripada itu, kami meyakini bagaimana perubahan kurikulum dan bagaimana pembelajaran tatap muka ini harus tetap didirikan, dan kami ingin meruntuhkan mosi tersebut. Terima kasih.